Halo semuanya. Selamat siang, malam, sore, pagi, dimanapun kalian berada ya guys ya. Jadi di tahun 1991, di mana saya dilahirkan, di mana saya dibesarkan, di mana saya dididik, bersekolah dan lain-lain ya guys ya. Saya ini dulu lahir di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Saya lahir di sana tahun 1991 dan dibawa ke Bandung oleh kedua orang tua saya karena orang tua saya ada bertugas di Bandung dan saya keluarga itu pindah ke Bandung dan saya besar di Bandung, tepatnya di kota administrasi Cimahi guys ya. Dan di situ saya dibesarkan, saya bermain di komplek tersebut, saya mengetahui banyak hal apa saja yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan untuk hidup ke depan. Jadi izinkan saya untuk bercerita pada masa kecil saya anak yang sedikit bisa dikatakan manja, punya banyak teman di komplek tersebut yang kompleknya notabene bisa dikatakan anak kolong ya guys ya. Menginjak SD ke SMP banyak kejadian hal yang sangat membagongkan guys ya. Saya mengalami kecelakaan karena saya penasaran bawa motor hingga saya patah tulang. Ini mengalami operasi pasang pen selama kurang lebih 6 tahun dipasang pen di sini. Dan itu pun bukan dapat semangat, itu pun saya pasca operasi dan penyembuhan itu bukan mendapatkan semangat, malah mendapatkan diran itu atau kelabang atau kamu makin narkoba. Saya sampai sekarang masih 17 dan itu sudah sembuh itu kelas 3 SMP. Saya mendapatkan kecelakaan lagi. Dulu rahang saya hancur ketika gigi saya ini masih ada. Tapi seiring waktu, tambah waktu dan bertambah usia, hilang satu-satu dan sisa cuman segini. Dan kejadian itu adalah saya ketakutan ketika waktu SMP kelas 3 saya ketakutan dikejar oleh satu preman. Ini kejadian aslinya ya. Dikejar salah satu preman sehingga saya ketakutan naik motor di jalan sentral di Cimahi. Saya terkena ujung tembok pinggir jalan, saya lupa lagi. Itu saya mengalami satu jahitan lagi di sini. Ini jahitan. Terus saya mengalami juga gigi hancur dan itu pun tidak memberi lingkungan tidak memberikan semangat sama sekali, malah membuli saya. Itu cuma nabrak tong sampah ya. Pun nabrak tong sampah gini, elit banget nabrak tong sampah. Yang seharusnya saya dapatkan, kamu nggak apa-apa, semangat ya. Belum saatnya waktu itu naik motor gini. Di lingkungan saya dulu adalah pembulian, mengatakan wah elit banget ya nabrak tong sampah bla 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 bla, itu kayak bisa naik motor ya bla bla ya. Itu yang saya alami adalah biaya terus segala macam itu saya sudah hitung dan biayanya cukup besar. Kenapa saya tidak pakai gigi palsu? Jadi bagi yang mengatakan ompong lu gigi lu nggak ada, ya nggak apa-apa, karena saya sudah berusaha untuk mencari uang untuk membuat gigi palsu, cuman tidak bisa dikarenakan kendala itu. Saya menginjak satu SMA yang namanya remaja SMA, dari SMP ke SMA mencari jati diri. Itu saya sangat menyenangkan di waktu-waktu masa SMA. Teman bertambah,
lingkungan berubah, pola pikir berubah, dan lain-lainnya. Tapi di cerita SMA saya juga mengalami pembulian. Pembuliannya ya entah itu verbal, itu lisan atau apa. Saya mengalami itu semua, tapi itu menjadi pelajaran guys ya. Dan coba mendaftarkan diri ke polisian. Saya berusaha daya, saya berusaha menguruskan, mengidealkan berat badan tubuh. Saya berusaha untuk ya setidaknya masuklah ideal. Berusaha banget. Hingga waktu dulu saya tidak segendut ini guys. Saya masih kurus dan nasib itu berbeda-beda guys. Saya tidak lolos di psikotes, kurang 1 angka untuk lulus psikotes. Ya teman-teman saya ada yang lolos. Selamat jalankan hidup Anda baik mungkin, bermanfaat mungkin, tapi nasib saya kan beda. Itu tidak beruntung di sana. Sorry guys ya, ceritanya terbata-bata, potong-potong dan segala macam karena ini video ala kadarnya, apa adanya, dan saya cuma ingin bercerita. Ketika tidak lulus itu, saya mencoba melakukan hal yang benar, lulus kuliah, tapi di kampus pertama saya ini kurang rajin, bolos terus, UAS nggak ikut, UTS nggak ikut, jadi saya ketahuan orang tua saya, jadi dipindahkan ke kampus kedua itu di Universitas Langlang Buana Bandung, dan di situ saya tidak punya teman sama sekali. Ya, kalau kalian orang Bandung tahu Unla atau sering lewat Unla, itu saya suka nongkrong di Alfa sendiri, gak punya teman. Pas begitu menginjak semester 7 di Unla, alhamdulillah saya punya teman dan saya tidak kesepian lagi. Kuliah yang menyenangkan, temannya yang ya sedikit kompetitif, kan kompetitif ya guys ya, karena saingan di kuliah sangat ketat banget. Waktu lulus mendapatkan IPK terbagus, IPK saya 1,99 kurang 1. Setelah itu saya lewatin ya semester 8 dan kuliah lama guys. 2 kampus berarti 4 tahun, 8 tahun. 2 kampus, yang satu kampus itu di Unpas nggak benar, di Unla benar. Saya lulus di Unla. Saya pandangan saya tentang dunia yang saya jalani, di dunia saya jalani itu ini tuh turun poinnya, dan pas wisuda itu kerasa banget yang namanya IPK 2,99 itu duduknya di belakang, tapi saya tidak berkecil hati. Pas lihat ke belakang saya masih ada IPK yang pas-pasan. Saya sangat bersyukur sekali IPK 2,99 ini. Setelah lulus kuliah saya mencoba magang di salah satu kantor di Kabupaten Bandung. Coba magang 3 bulan, 4 bulan ya cukup mengasihkan. Cuman pas 4 bulan udah COVID, perjalanan saya magang di tempat kerja ya orang itu banyak pengalaman yang saya ambil, hikmah saya ambil, wah banyak banget. Pas 4 bulan 2021, 2022, 2020 kalau nggak COVID awal saya mundur, saya mencoba konten kreator, menjadi konten kreator. Ya di konten kreator ini saya sudah gagal berapa ya 10 kali, tapi saya tetap berjuang guys. Ke detik ini sampai menit ini saya tetap menjadi konten kreator. Bagi yang di luar sana, jangan anggap hal yang sepele, pekerjaan konten kreator itu mudah, gampang. Silahkan coba. Salah satu pekerjaan yang hal yang sepele, mungkin kalian udah ditempatin di tempat yang enak, ditempatin di salah satu perusahaan yang enak, atau kalian sudah jadi polisi, sudah jadi PNS, itu jangan meremehkan hal yang sepele, karena hal yang sepele bisa membuat percikan api mengkobar menjadi emosi kalian. Semoga itu kalian paham. Saya pernah oleh salah satu teman saya di kerja kamu nganggur, cuma di rumah aja nggak ngapa-ngapain, yang ijazah aku mau bela kepake buat pola pikir aku gitu, bukan buat juangkan ijazah itu. Terus dia bilang pakai buat tidur, sayang banget. Sudah kepake buat tidur, gigi kamu kemana? Wah giginya ompong ya. Terus itu teman kecil aku yang ngomong, disebutin dah. Terus belum nikah, dia udah nikah. Terus dia ngomong itu A B C
si A janda, si B janda, kenapa kamu gak deketin lagi? Aku cross check, mana ada anjing, mereka masih menikah, mereka masih dan teman aku ini menyebarkan hal yang bodoh di internet pas aku lagi live stream di TikTok. Mungkin ya kalau yang merasa silahkan DM saya, bro. Jangan melakukan hal bodoh di internet guys, sumpah. Jangan blunder ya, itu pesan saya. Terus sekarang kegiatannya apain? Ya, ini bikin video ini, bikin video apapun, klien yang freelance, klien ada yang mau videonya dieditin boleh, atau kalian ada yang mau di edit video dengan saya juga boleh, tinggal di DM aja. Itu mungkin video kedua episode pertama tentang saya, dan video selanjutnya nanti akan membahas tentang keresahan saya selama saya hidup guys ya. Tadi cuma sepenggal cerita aja tentang perjalanan saya 34 tahun ke belakang, yang saya mengalami pembulian, saya mengalami menyindir, banyak banget guys. Enggak, di umur sekarang saya ini kayak introspeksi diri, ada apa sih gitu, apa yang harus saya lakukan di umur yang 35 tahun ke depan. Mungkin ada yang sama dengan saya mengalami pembulian, silahkan komen di kolom komentar. Cuman saya mau pesen di video kali ini, stop bully, perbaiki hidup kalian masing-masing, jangan membuli seseorang karena akan mendapatkan dampaknya terhadap diri kalian. Dan jaga ketika di internet guys, karena ketika saya balikan faktanya, entah itu kalian bisa masuk ke dalam penjara atau mendapatkan sanksi sosial dunia. Saya tidak mau hal tersebut. Tolong tadi yang mengatakan hal memfitnah seseorang itu janda, tolong DM saya, kita ketemu, kita ngopi. Saya juga udah lama gak ketemu dia. Thank you guys, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa makan minum, jaga kesehatan. See you next video, bye bye. Stop bully guys.